itu. Ini juga kepada remaja. Ini pasti ibu-ibu yang ada di sini atau bapak-bapak yang ada di sini sudah melihat anak-anaknya dilantik menjadi pengurus remaja masjid. Ini menjadi amalan buat bapak ibu sekalian. Kalau dia fokuskan betul-betul tentang akhlakul karimah, insya Allah ibu-ibu ketika meninggal sudah tinggal menerima pahala yang selalu mengalir. Banyak orang yang sudah meninggal bapak ibu sekalian, di atas kuburnya ia selalu menangis. Ya Allah, kapan anak-anakku kirim doa? Kapan betapun anak, ya Allah, betapun anak ini minum, ada main king, ada main judi. Ya Allah, betapa sedihnya orang tua kalau sudah ada di alam barzakh sambil menunggu pahala, maka dia akan tersiksa di sana karena tidak mampu membina anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Subhanallah, luar biasa. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu, doa yang paling dikabulkan oleh Allah adalah doa daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Berdoalah kepada mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan memikirkan, ya Allah, kita hidup ini hanya sementara. Yang bisa meneruskan perjuangan kita adalah anak-anak kita. Tidak ada orang lain, adalah orang tua kita sendiri. Ridha Allah adalah ridha daripada orang tua. Murka Allah adalah murka daripada orang tua. Coba kalau kita menjadi anak yang durhaka, apa yang terjadi? Anak itu juga tersiksa. Ya syukur-syukur, ya syukur-syukur orang tua selalu tegur-tegur, nak, sholat nak, mengaji nak, sampai dia meninggal, ya, sampai orang tuanya meninggal. Yang penting orang tua sudah sampaikan, nak, kamu mengaji, nak, kamu sholat. Kalau tidak mengaji, pukul dia. Kalau sudah bosan-bosan tegur-tegur, pukul dia. Ya, tapi jangan pukul dengan kayu besi. Pukul sampai dia lumpuh. Aduh, kasihan, orang tua juga setengah mati lagi. Iya kan? Pukullah dengan apa? Dengan nasihat. Sholat. Insya Allah, kalau kita tinggalkan anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, luar biasa itu kehidupan seorang keluarga. Karena kita mau menjadi orang yang tenang di dunia, orang yang senang. Ada orang yang senang di dunia. Jangan kita melihat harta, bahwa banyak harta itu kita tuh senang. Banyak orang yang punya harta banyak, tetapi dia gelisah, ya kan? Ini harta ini mau diapakan? Mau senang-senang saja terus. Dia tidak memikirkan untuk hari kemudian. Tetapi ada orang yang kekurangan harta, tetapi dia senang. Nah, sekarang mau pilih, mau senang dengan banyak harta atau mau senang dengan kekurangan harta? Semuanya mau kan? Mau banyak harta, itu lebih senang lagi. Yang penting dengan banyak harta, kita manfaatkan harta itu untuk bersedekah, berinfak, membagi harta itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Seperti itu. Kalau kita tumpuk-tumpuk, ya seperti Pak Ustaz sampaikan, ya di dalam Al-Quran itu adalah jiwa semut. Semut itu adalah rakus. Dia mengumpulkan harta sampai berlebih-lebihan. Ya, jangan kita seperti itu. Kalau seperti itu, maka kita akan celaka. Harta itu nanti yang akan membakarkan diri kita. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW lahir pada zaman itu, zaman yang paling brutal. Manusia dibunuh dalam keadaan hidup, dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Ya, pokoknya akidah sudah menyembah kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka adalah sudah menganggap patung itu sebagai Tuhan yang membawa rezeki kepada mereka. Itu adalah zaman yang paling, ya,
yang paling orang bilang zaman kegelapan. Ya, di zaman itu zaman kegelapan dalam masalah akidah. Sehingga Nabi selama 30 tahun lebih dia berjuang, dia berdakwah, alhamdulillah dia bisa mengembalikan manusia kepada tempat yang betul-betul yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita lihat sampai sekarang ini kita masih sujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya itu Rasulullah tidak ada, pasti kita akan menyembah patung-patung atau menyembah hal-hal yang lain, menyembah gunung dan pohon-pohon kayu seperti itu. Tetapi alhamdulillah ajaran Rasulullah sudah sampai kepada kita, dan jangan lupa kita betul-betul mengikuti jejak beliau. Memang Bapak Ibu mau menjadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu betul-betul suri tauladan yang baik bagi kita. Memang mau menjadi, ya, kalau kita memberi contoh itu gampang, ya kan? Contohnya ini gampang kan? Tetapi apakah kita mampu bisa memberikan contoh? Ya, untuk memberikan contoh kepada orang lain pada diri kita itu adalah sulit. Makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik bagi kita, yang harus kita ikuti. Bagaimana cara beliau untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sholat, ya, dengan cara baca Al-Quran, seperti itu. Ya, kemudian di zaman Rasulullah SAW yang paling brutal lagi adalah tentang akhlak manusia. Akhlak, ya, ini kepada remaja. Ya remaja, halo. Ya remaja dengar. Ya, kepada semua dan terutama kepada remaja, tolong tanamkan akhlak yang baik sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah beliau menghormati orang yang lebih tua, dan dia menyayangi orang yang lebih muda darinya. Itu akhlak. Kalau anak-anak remaja, kalau kita melawan kepada orang tua kita, itu akhlak yang baik atau tidak? Ya, ingat, kalau ada yang melawan kepada perintah orang tua, nah itu nanti rasakan sendiri. Bahwa kita, kalau kita sudah membantah kepada kedua orang tua, maka kita tidak mengikuti Rasulullah. Pada Rasulullah adalah menghormati orang tua. Kalau dia menghormati dan cinta kepada orang tua, maka dia akan mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya para remaja, rubahlah sikap kalian yang kemarin-kemarin biasa main king, sekarang stop. Ya, yang kemarin-kemarin pasang togel, ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih pasang togel, sekarang stop jua. Itu bukan contohnya Rasulullah. Karena itu adalah mengundi nasib, sama saja dengan kita berjuang. Ya, sekarang kalau ada yang ingin kepingin berkelahi, mau baku pukul antara tetangga dengan tetangga, ya, antara ibu-ibu dengan ibu, ya, sekarang stop juga. Sekarang sebaku maaf juga. Nanti tunggu hari raya baru
Ya, nanti tunggu hari raya baru minta maaf, itu terlambat. Syukur-syukur ketemu pun aja sampai di hari raya itu. Kalau akan saya sampai, nah, ketemu bawa dengan dosa. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan kepada remaja, maka stop buat. Seperti itu. Jangan katong berkelahi terus, kita baku musuh terus, bagaikan kucing dan tikus. Tidak pernah akur. Jadi marilah kita sama-sama untuk memupuk persaudaraan kita sesama Islam, sesama Muslim, seperti Rasulullah SAW menyatu orang-orang yang pada waktu itu berkelahi tentang mau mengangkat Hajar Aswad. Ya, ada satu kaum dari Iraki mau ingin bawain kita punya hak dari itu Yamani. Kita punya hak di sini. Ada 4 golongan yang mau berhak, mau menguasai itu, ya, mau menguasai itu Ka'bah. Tetapi Rasulullah SAW dia akan sebagai penerang di situ, dia akan membuat inisiatif dengan mengambil kain surban, kemudian ditaruhlah di atas kain surban itu Hajar Aswad, kemudian dari kaum itu mengangkat di ujung-ujung surban itu. Alhamdulillah bersatu semua. Inilah kehidupan Rasulullah. Dia tidak mau memecah belah umat. Dia tidak mau memecah belah persatuan di antara sesama muslim maupun non-muslim. Semuanya beliau mengatakan bahwa semua manusia adalah sama, tergantung daripada la'alakum tatakun, tergantung daripada ketakwaannya masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada takwanya. Kalau takwanya bagus, itulah orang-orang yang paling baik kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang selalu dirahmati oleh Allah, mari yang remaja, yang orang tua, pengurus masjid, mari bersatu untuk membangun negeri ini, dusun ini menjadi dusun yang lebih berakhlak mulia. Amin. Mari kita, kalau ada teman yang suka minum, nasihatlah mereka. Janganlah begitu. Kita kampung ini harus damai. Imam dan pengurus masjid, mari, ya, karena Rasulullah dia pernah mengangkat seorang panglima perang berumur 17 tahun itu dari remaja, ya, untuk membantu perjuangan Rasulullah. Begitu juga dengan ada remaja di sini, penghulu jangan segan-segan membantu dan mengangkat mereka untuk mengurus umat di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dan remaja semua selalu bersatu dan selalu bergandeng tangan. Mudah-mudahan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.